Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS kami untuk mata kuliah jaringan komputer. Sebenarnya perkenalkan dari kami dari kelompok satu, di mana nama saya Kaleb Antoni Evan dengan NIM akhiran 119. Reza Fakri Ahmad dengan NIM 102. Pratama Firmansyah Maulana dengan NIM 118. Saya Muhammad Febrian Masyudi dengan NIM 095. Saya Mirza Satrio Yudi Rizky dengan NIM 128. Saya Muhammad Azhari Nandana Fisya dengan akhiran NIM 129. Baik, yang pertama kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui background kasus daripada case yang kami pilih. Di mana case yang kami pilih adalah case yang ke-8 untuk perusahaan yang bernama Copper Cases. Untuk latar belakang daripada perusahaan ini, jadi perusahaan Copper Cases Inc. atau disingkat CCI ini merupakan sebuah perusahaan otomotif di USA. Dengan fokus utama yaitu adalah untuk mendesain dan juga memproduksi rangka serta berbagai komponen sepeda motor untuk para pembuat sepeda motor custom di negara USA. Berlokasi di Taman Industri Iowa City di kota Iowa, ya USA, yang memiliki fasilitas manufaktur CCI yang memperkerjakan kurang lebih 100 karyawan. Untuk lebih detailnya, ini berikut ada informasi-informasi mengenai perusahaan ini. Tadi perusahaannya sudah dijelaskan dengan fokus tujuan desain dan produksi untuk komponen sepeda motor, melayani para pembuat sepeda motor custom. Lokasinya tadi sudah disebutkan juga di kota Iowa, di mana perusahaan ini juga memiliki dua fasilitas utama, yaitu untuk fasilitas manufaktur dengan kurang lebih 100 karyawan dan juga fasilitas untuk administratif yang dihuni oleh 40 karyawan. Untuk infrastrukturnya tersendiri untuk perusahaan ini, ada tim manajer IT dan juga tim profesional IT, di mana untuk manajer IT dikelola oleh Nicholas Kemper dan ada 3 tenaga untuk dari tim IT-nya. Kemudian perusahaan ini juga menggunakan LAN Ethernet dengan Windows Server 2003 dengan domain coppercases.com. Dan terdapat juga dua pengontrol domain atau dua tenaga pengontrol domain di setiap lokasi. Dan untuk urusan database mengenai email internal dan basis datanya digunakanlah software Microsoft SQL Server untuk perusahaan ini. Koneksi jaringan memiliki alamat IP privat 192.168.32.0. Memiliki dua subnet besar untuk masing-masing lokasinya juga. Dan koneksi di perusahaan ini memiliki melalui dedicated T1 LAN. Dan ada beberapa catatan tambahan juga, di mana perusahaan ini tidak memiliki akses internet secara menyeluruh dan masih menggunakan protokol TCP/IP. Lalu selanjutnya adalah permasalahan. Masalah yang dihadapi adalah permintaan dari berbagai pemasok dan pelanggan untuk bergabung dengan Externet. Mereka guna untuk memperbaiki manajemen rantai pasokan dan mempermudah pemesanan. CEO dan Fielding khawatir bahwa akses internet dapat membuka peluang bagi kompetitor untuk meretas dan mencuri rahasia dagang perusahaan, terutama karena CCI memiliki beberapa paten yang tertunda. Nampak masalahnya adalah pemasok dan pelanggan yang kesulitan dalam manajemen rantai pasokan dan pemesanan tanpa eksternet. Selain itu, perusahaan beresiko mengalami pencurian teknologi jika tidak ada langkah keamanan yang tepat. Karyawan, khususnya agen pembelian, juga membutuhkan akses internet untuk memenuhi tugas mereka. Masalah ini mempengaruhi efisiensi manajemen rantai pasokan dan meningkatkan potensi risiko peretasan serta pencurian data. Baik, selanjutnya adalah topologi jaringan dari Chopper Chassis Incorporation. Eh, Copper Chassis Incorporation itu mempunyai dua fasilitas utama, yaitu fasilitas manufaktur dan fasilitas administrasi, di mana kedua jaringan itu pertama mereka mempunyai server untuk domain control, mempunyai server untuk email dan aplikasi, dan juga dua server untuk database. Itu masing-masing jaringan itu ada. Jadi setiap jaringan mempunyai 4 server utama. Lalu pada jaringan manufaktur, mereka mempunyai 10 PC utama yang digunakan oleh para manajer, dan pada fasilitas administrasi ada 40 PC eh, untuk para pekerja. Di sini bisa dilihat sebelum diterapkan solusinya, em, kedua jaringan dari fasilitas manufaktur dan fasilitas admin dihubungkan dengan jalur utama dedicated T1 line, dan pada topologi yang di atas ini yang sebelum menerapkan solusi mereka masih belum bisa mengakses internet. Lalu selanjutnya setelah diterapkan solusi oleh Nicholas Kemker dan tim,
mereka mengubah em, jalur yang tadinya menerapkan Ethernet LAN agar nanti bisa diakses menggunakan internet. Jadi dari jalur T1 tadi diganti menggunakan switch, lalu switch nanti terhubung ke router ISP yang melalui firewall PIX 515E dan nantinya ISP akan menghubungkan ke server publik. Di sini router yang digunakan pada topologi sebelum solusi itu diubah menjadi router yang bisa mengimplementasikan Network Address Translation atau NAT yang nantinya bisa digunakan oleh para pekerja mengakses internet dengan cara IP lokal nanti ditransaksi menggunakan IP publik yang sudah disewa. Chopper Chassis Incorporation itu menyewa 3 IP address publik yang nantinya bisa mengakses server ke internet atau server publik melewati firewall PIX 515E. Dan ini adalah gambaran dari topologi setelah diterapkan solusi yang sudah bisa mengakses internet dan juga masih mempertimbangkan atau masih punya kendali terhadap keamanan menggunakan firewall PIX 515E. Ya, itu ada budgeting dari penerapan solusi yang tadi sudah dijelaskan pada suatu topologi. Di sini kami sudah mencatat beberapa eh, hardware yang dibutuhkan. Jadi kita bisa mencatat total biayanya. Yang pertama itu ada 2 NAT router yang ditambahkan, lalu ada switch, 1 ISP router, terus ada firewallnya, ada server public, dan juga instalasi kabelnya dari ISP dan juga ke server public. Lalu di sini kita juga menganalisis adanya biaya bulanan tambahan seperti subscription ke ISP untuk bisa mengakses internet secara publik dan juga ada 3 IP address yang disewa. Total biayanya itu menjadi 3.850 dalam US dollar. Selanjutnya, di sini ada analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunities, dan juga threat-nya. Jadi di strength ini kita memiliki infrastruktur IT yang kuat, keamanan yang ditingkatkan dengan NAT, dan efisiensi manajemen rantai pasok. Ya, pada weakness-nya adanya ketergantungan pada solusi internal dan juga keterbatasan akses internet. Pada opportunities, di sini ada ekspansi komunikasi eksternal dan juga peningkatan operasional. Dan pada threat atau ancaman di sini terdapat risiko keamanan cyber dikarenakan jaringannya di publik. Lalu ada juga biaya pemeliharaan yang meningkat. Baik, yang selanjutnya yaitu business case study question untuk bisnis. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa faktor pendorong bagi CCI untuk mengimplementasikan akses internet? Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan CCI mengimplementasikan Network Address Translation atau NAT? Kemudian yang ketiga, bagaimana akses internet dan implementasi yang dijelaskan dalam solusi berdampak pada bisnis CCI secara keseluruhan. Untuk jawaban dari business case untuk bisnis. Untuk jawaban yang pertama, faktor pendorong CCI untuk mengimplementasikan akses internet adalah permintaan dari berbagai pemasok dan pelanggan untuk berpartisipasi dalam extranet mereka yang akan membantu dan manajemen rantai pasokan dan memfasilitasi pemesanan. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan CCI mengimplementasikan Network Address Translation atau NAT adalah kekhawatiran CEO akan pencurian rahasia dagang oleh pesaing jika terhubung ke internet, serta untuk meminimalkan biaya dengan membeli alamat IP eksternal publik yang terbatas. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yaitu akses internet dan implementasi yang dijelaskan dalam solusi berdampak positif pada bisnis CCI secara keseluruhan, karena memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam ekstranet pemasok dan pelanggan, meningkatkan manajemen rantai pasokan, dan membuka peluang bisnis baru dengan memanfaatkan internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu business case study question untuk application atau aplikasi. Dapat 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja aplikasi yang saat ini digunakan pada LAN perusahaan. Kemudian yang kedua,
apakah ada aplikasi yang akan terpengaruh secara langsung oleh akses internet? Kemudian untuk jawaban dari business case untuk application. Yang pertama, yaitu aplikasi yang saat ini digunakan pada LAN adalah email untuk penggunaan internal perusahaan saja dan aplikasi perkantoran lainnya yang dijalankan di server anggota. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tidak ada aplikasi yang akan terpengaruh secara langsung oleh akses internet. Namun, akses internet dapat memungkinkan penambahan aplikasi baru di masa depan, seperti aplikasi untuk berkomunikasi dengan pemasok dan pelanggan. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari bisnis bisnis case dari data. Yaitu hanya ada satu soal, bagaimana akses internet mempengaruhi data CCI dan keamanan data sensitif mereka. Nah, jawabannya adalah berpengaruh karena akses internet tidak akan berdampak langsung pada data CCI karena jaringan internal mereka dipisahkan dari internet oleh firewall dan NAT. Data sensitif seperti paten yang sedang diajukan tetap aman di jaringan internal. Lalu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis case tentang jaringan. Yaitu yang pertama, teknologi jaringan apa saja yang akan digunakan untuk mengimplementasikan solusi ini? Lalu soal yang kedua, bagaimana NAT mempengaruhi akses internet karyawan di perusahaan dan apa perbedaan akses yang diberikan kepada agen pembelian dan karyawan lain? Nah, untuk jawaban yang pertama, teknologi jaringan umum yang akan digunakan untuk mengimplementasikan solusi ini adalah firewall, Network Address Translation atau NAT, router, switch, dan koneksi internet melalui ISP. Lalu jawaban yang untuk soal kedua, NAT mempengaruhi akses internet karyawan dengan menerjemahkan alamat IP internal privat mereka menjadi alamat IP eksternal publik saat mengakses internet. Dua agen pembelian akan memiliki akses internet penuh dengan alamat IP publik statis. Sementara karyawan lain akan berbagi satu alamat IP publik melalui overloading NAT. Router NAT memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan meneruskan permintaan dari jaringan internal ke alamat IP publik yang diterjemahkan. Lalu selanjutnya ada business case tadi tentang teknologi. Soal pertama, perangkat apa yang digunakan untuk menyediakan Network Address Translation atau NAT di jaringan CCI? Lalu yang kedua, apa saja manfaat tambahan yang ditawarkan oleh firewall Cisco PIX 515E selain NAT? Yang ketiga, bagaimana CCI terhubung ke Internet Service Provider ISP mereka? Jawaban dari bisnis case teknologi tadi, yaitu yang pertama, perangkat yang digunakan untuk menyediakan Network Address Translation atau NAT adalah firewall Cisco PIX 515E. Lalu yang kedua, perangkat firewall Cisco PIX 515E juga menawarkan manfaat lain seperti port address translation, filtering URL, dan fitur keamanan tambahan lainnya yang memungkinkan CCI untuk mengembangkan komunikasi internet mereka di masa depan. Lalu yang soal ketiga, CCI terhubung ke Internet Service Provider atau ISP mereka melalui koneksi kabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.